Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, host paling dikangen Sobat HM dan paling bikin pusing para haters. Bersama saya Ahmad S, oke? Atau biasa dipanggil Ama. Malam ini saya berada di sebuah lokasi di daerah Bilabong, Kabupaten Bogor. Lihat background di belakang rumah ini, background di belakang saya ini. Rumah bagus, kokoh, akan tetapi terbengkalai. Entah kenapa bisa seperti itu. Kita pun masuk ke sini bisa dikatakan berputar-putar karena rumah ini jauh dari keramaian, berada di pelosok, berada di ujung perumahan karena posisinya di antara semak belukar. Oke, bisa dibayangkan oleh kalian. Alhamdulillah saya di Bilabong ini berkat rekomendasi dari Sobat HM di Bilabong, salah satunya yang ada di daerah Cilebut ya, daerah Cilebut ya. Malam ini saya akan berkolaborasi dengan Andri, kita panggil Andri, oke? Assalamualaikum Andri, Sobat HM. Ini teman saya dari daerah Bilabong, namanya Andri. Andri ini istimewa, dia bisa melihat atau pernah mengalami hal-hal yang bisa dikatakan mistik ya Andri ya. Oke. Dan di sini dia nanti akan berkolaborasi. Tapi sebelum kita berkolaborasi kita tanya dulu ada Andri. Andri, di sini ada apa aja? Banyak ya. Oh, semacam lontong juga banyak di sini. Dan di sini Sobat HM katanya di sini juga ada Ada warga sekitar yang sering ngalamin pernah ngedengar dari orang lain. Kita panggil warga sekitarnya, oke? Kita panggil deh. Dua. Apa bapak ini? Ya. Ini? Oke. Diperkeras suaranya, namanya siapa? Ini? Oke. Ini Sobat HM, ini warga sekitar. Kita tanya-tanya, kita kulik ada apa ya? Oke gak? Kita kulik. Oke. Kalian sering main daerah sini apa gimana? Kok bisa tahu? Itu sering sih kan pas COVID jadi ramai kembali lagi. Oh gitu. Pernah sih ngeliat penampakan. Ini masuk aja, nggak apa-apa. Gabung dulu aja. Jadi Sobat HM, ini kita diantar sama warga sekitar masuk ke sini. Kita nggak sembarangan, kita minta izin juga. Alhamdulillah warga sekitar ini ikut juga. Terus dia mau bercerita apa yang mereka lihat. Di sini sosoknya pernah ngedengar ada apa aja? Sebat Kayak juga putih atas sana. di atas sana. Ya. Oh, ini lantai 2 ya? Lantai Kita belum masuk Sobat HM, ini lantai 2. Ini lantai 2. Terus kalau si Masnya? saya kalau kayak gitu Kayak denger aja jeritan ya. Itu baru apa udah lama? Udah lama ya. Tapi sering main ke daerah sini ya. Nah, kalau ini masih apa? Rizky Ramadan. Oke Mas. Ini Mas Rizky Ramadan. Dia juga grupnya mereka. Kita tanya lagi. Kalau Mas Rizky Ramadan katanya ada yang menarik. Saya penasaran. Coba silakan cerita. Yang pas waktu itu sih saya pernah dengar dari orang katanya di sebelah pojok sana itu ada semacam kris yang dimana pas mau ditarik saling menarik jadi putus di tengah-tengah. Oh gitu. Ya. Menurut ini Andi kenapa bisa seperti itu ya? Suaranya dikerasin. Ya mungkin dulunya ada apa dan juga mungkin karena kan banyak yang main di sini karena tidak salam. Oh gitu. Itu kita penting juga ya kan adaptasi, maksudnya kita tata keramah dengan makhluk seperti itu kan penting ya dalam arti itu bukan hanya manusia hidup karena dia pun sama punya punya wibawa kategorinya gitu ya. Punya perasaan lah lebih tepatnya. Oke. Ini Sobat HM dari Cilebut ya. Terima kasih Sobat HM, jangan lupa pantengin terus ya channel kita. Oke, terima kasih. Oke, ini dengan siapa? Randy. Oke, ini Randy nih orang Cilebut juga. Ini siapa? Saya siapa nih? Oke, makasih ya. Semoga sukses. Oke, gimana? Kita mau masuk aja langsung gimana? Oke, Sobat HM, saya lupa sampai kalian pantengin channel saya. Jangan lupa mainkan jari kalian, tekan like, share, and comment, dan jangan lupa juga subscribe ya. Dengan kalian subscribe, berarti kalian telah menolong channel saya untuk berkembang dan berkarya. Oke, terima kasih Sobat HM. Oke, lanjut kita, stay tune. Ini kalau saya itu tadi sebelum pembukaan ya ada sesuatu loh. Maksudnya kenapa ada sesuatu sampai saya itu
awal doa itu saya kirim untuk dia. Karena apa? Ini dari tadi ngeliatin kita terus sosoknya. Seperti Mbak. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Yuk. Coba sini ya. Kelihatan sih? Sini ya. Sini ya. Kita mau ke bawah apa ke ini? Sini dulu aja. Coba saya kita ke bawah dulu aja. Kalau ini kita disambut ya. Kita tuh disambut sobat AM. Jadi yang nyamperin ke kita tuh bukan dari bawah aja, dari atas pun kita sekarang apa diliatin lah. Kalau masalah sosok, saya belum bisa iniin sosok, tapi dia yang jelas ini aura udah beda ya. Ya udah kayak penuh lah. Ini sobat AM. Kalau Andri yang dilihat ini di belakang nih ada yang ngeliatin kita, sosoknya apa Andri? Ya? Sosoknya kayak perempuan. Kayak perempuan ya? Dia cenderung kayak perempuan ngeliatin kita sobat saya. Ya. Tapi dia ini ya tenang ya, tidak mengancam lah ibaratnya. Oke sobat saya lanjut. Sini dulu lanjut. Mulai kayak harga jadi ini paling pojok, dia paling ramah. Kalau kayak orang itu kita bertamu, akan tetapi kita tuh lebih cenderung di apa ibaratnya, silakan masuk A gitu. Ini kita interaksi aja ya. Gimana? Siap. Asal ya. Asal non. Andi ini kalau saya interaksi aman nggak? Aman. Aman ya. Sosoknya apa Andi? Sama aja tadi. Dia ramah ya. Oke. Saya interaksi ya. Jadi kalau disebut beberapa sosok itu banyak sih sebetulnya, bukan hanya yang tadi ya. Iya. Salah satunya kayak lontong tuh di sini ada juga, tapi yang paling baik itu si Mbak itu dia ramah kategorinya. Dia bilang ke saya seperti ini pesannya, lanjutan aja kegiatan, toh kalian masuk dengan sopan. Itu satu, itu penting ternyata ya Andri ya. Lanjutkan aja kegiatan, toh masuk kalian dengan sopan, tapi ceritakan yang sewajarnya gitu loh. Itu aja ya. Terima kasih ya. Pada dasarnya saya minta tolong sama Allah, tapi dengan ada dia supaya menghandle jangan terlalu keras buat kita. Oke, yuk lanjut ya Andri. Ini klip seperti apa Ren? Yang keris di mana keris? Ada kemana? Ini dulu nih, review dulu. Apa kita langsung muter deh? Ini nggak ada jalan ya? Oh, jalan. Oh. Sobat Aib, ini belakangnya Sobat Aib. Ini hutan belakangnya. Lanjut.
Oke. Terus mau gerak. Mama. Krisna Priya. Bisa sadar kamera. Bisa di belakang kamera sini. Oke. Ini sobat saya. Ini kategorinya depannya. Ini depannya. Andri mana Andri? Andri. Di sini banyak ya. Banyak ya. Di sini banyak sobat saya memantau kita kegiatan. Tapi kita apa ibaratnya udah kategori aman. Kenapa? Karena mereka kategorinya mengizinkan sih ya. Karena kita masuk sopan sih gitu. Mereka lebih ramah lah dibandingkan yang lain. Oke sobat saya, kita lanjut ini. Kita langsung aja ke lantai atasnya ya. Di lantai atasnya beda. Kalau di sini ibaratnya area dia sudah diizinkan, akan tetapi di lantai atas belum tentu diizinkan ya kan? Oke, karena setiap ruangan itu beda-beda isinya. Oke sobat saya, benar nggak? Iya. Iya. Oke sip, lanjut. Kalau saya interaktif, kamu tanya nih. Oh. Sama saya di kamar mandi seperti ada bayangan. Nanti mau interaksi? Mau interaksi? Tapi jelaskan ya apa yang saya interaksi ya. Sosoknya apa ya? Oke? Hah? Siap? Ulan kasih depannya. Interaksi aja. Ini sosoknya baik kok insya Allah. Nanti jelasin sosoknya apa ya supaya kedengar ke kamera ya. Jelas ya, maksudnya nggak usah ragu. Yang penting kita ada batin kita ya. Oke? Siap Andri? Oke. Kayak yang di atas ini seperti marah, tapi saya pengen interaksi dalam arti kata Pak Unus mana? HP. Udah. Oke, kita interaksi. Jelasin ya. Kalau menurut saya mah dia lebih ke diam aja. Iya. Kenapa sih? Faktor apa? Dia nggak ganggu. Biasa maksudnya. Dia tuh nggak maksudnya nggak mau disampaikan dia ya. Iya, diam. Dia memang dia interaksi, maksudnya dia hanya menyapa kita, tapi dia nggak mau ngomong, seolah-olah dia udah jalan ya. Maksudnya terusin aja gitu. Silakan lah gitu. Silahkan gitu ya. Tahu gak sosoknya apa sobat HM? Saya jelaskan nih. Oke. Jadi ini sosoknya melebihi dari lontong. Jadi dia kalau lontong itu kan warna putih, kalau ini cenderung tuh ngejarnya warna merah lah ibaratnya. Tapi baik. Biasanya setahu saya kalau lontong warna merah itu jahat ya. Tapi ini baik, entah tahu kenapa nih gitu loh. Ada faktor kayak gitu. Wallahu alam. Oke. Cukup ini ya, ruangan ini cukup ya. Iya. Oke, sobat HM kita lanjut. Terus ini nih mudah-mudahan di kamera ketangkep. Dia kayak seperti anak kecil yang ngumpet ya. Jadi dia tuh apa, ini yang waktu saya survei itu dia sempat ngetawain saya, pernah ngetawain saya kayak gitu, tapi dia apa kayak anak kecil gitu. Oke. Dia masih lah. Kok nggak ada? Siapa tahu nanti di kamera tertangkap sobat saya. Jadi seperti anak kecil
bukan bayi ya, anak kecil, tapi setelah saya dekatin dia nggak ada. Lari ke situ nggak ya, Andri? Ada yang lari nggak, Andri? Nggak ada ya. Oke sobat AM, lanjut. Saya tuh maksudnya pengen mengungkap sejarah di sini, kenapa bisa kosong gitu. Oke. Siapa? Duduk. Tidak enggak. Lanjut tuh. Jadi kalau ini bahaya. Nah, Hah? itu ya. Di mana? Di mana? Udah, biarin. Kita tanya aja langsung rekam deh. Semua. Iya, Beda ya? beda hawanya. Oh, ya udah. Sobat HM, ini saya merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini aja ya, yang nggak terasa di dalam ya. Yang kosong ya, saja ada terus. Oke, masih bisa dilanjut. Masih. Oke, masih mual nggak? Udah enggak ya? Oke, benar enggak? Benar. Oke, Dede, ternyata lebih ini apa? Yang di dalam itu mengizinkan, akan tetapi yang dari luar itu masuk sobat saya. Jadi tetap kita lanjutin, tapi masih kuat ya. Masih. Ini warga sekitar, jadi memang ada gangguan-gangguan juga. Benar yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Oke. Kita tidak ngejar konten, kalau semuanya emang gak yakin jangan diterusin kita. Oke? Oke? Oke. Mau ikut kita? Ikut. Jangan lama bukan ikut. Coba saya, kita naik lagi ke atas. Lanjut. Auno di belakang mana ya? Tong kosong ah. Jadi sobat AM, tadi kita dapat kabar dari kru bahwa yang di bawah itu warga sekitar ada yang nempelin sosoknya. Kita nggak usah jelasin di sini karena apa? Kesian juga jadi dia parno kan? Ya dek? Hah? Beneran? Itu beneran jelasin? Hah? Beneran? Oh, sosoknya seperti perempuan gitu. Tapi dia dari luar bukan dari rumah ini gitu. Itu jangan kosong ya. Terlalu beristighfar sama Allah. Oke, lanjut. Ya Andri ya. Kamu bisa tahu kan dia sosoknya seperti apa kan? Iya. Perempuan, gak apa-apa. Dia ngedekat, bukan masuk, yang ngedekat aja karena dia tadi kosong. Selalu beristighfar, oke? Baca yang kalian bisa, oke? Lanjut. Ya, Andri. Andri, sosok apa nih ganggu saya? Itu sosoknya yang kayak tadi di atas. Di atas ya? Oke, lanjut aja. Dia kenapa ganggu saya? Mungkin dia. Jadi memang saya bilang tadi setiap ruangan berbeda. Setiap ruangan ada yang izin, ada yang enggak, oke? Oke, sobat AM, lanjut aja. Yuk. Mulai kayak gitu. Ini Andri. Yang tadi dari atas ya? Dari atas ya? Kembalikan yang lain. Ini sobat saya. Di sini penuh. Kita mengap di sini. Banyak sosok. Kita jelaskan satu persatu. Salah satunya Mbak Kun, ada si Lontong, terus juga ada makhluk kecil juga, bahkan yang gede sekalipun ada ya sosoknya. Gak apa-apa, di sini penuh. Saya tidak mau interaksi di sini, hanya menjelaskan aja. Saya tidak mau ambil risiko. Khususnya yang melihat kita, yang memantau kita dari pohon. Oke. Siapa tahu tertangkap di kamera, itu sosoknya masih Mbak Kun. Oke. Coba saya. Oke, lanjut. Ini kamar mandinya. Seperti ini ya.
Alhamdulillah ada yang mau cerita. Kamu mau interaksi? Aja ya, oke. Ini sosoknya apa? Yang mau interaksi sama saya sosoknya apa? Kunti ya. Jadi sobat saya, supaya saya tidak bilang mengada-ngada, jadi ada sosok Kunti yang mau bicara sama saya. Tapi sama saya ya. Sebetulnya saya pengennya sama dia, cuman dia pun menyerahkan sama saya. Saya coba untuk ambil alih kepada saya aja. Oke, sobat saya. Gimana ya? Jadi interaksi, dia tetap pengen ngobrol sama saya. Kita sempat ada omongan sedikit, nggak banyak. Dia menceritakan seperti ini aja, apa sih yang kalian cari di sini gitu, sampai mengganggu gitu loh. Itu ternyata ada yang ganggu ya. Saya bilang saya tidak mencari apa-apa. Di sini kita hanya bersilaturahim gitu. Dan pada dasarnya kita tuh di sini tujuannya untuk bersilaturahim. Apabila memang kita tidak diizinkan datang ke sini, bukan kita yang dosa, karena silaturahim itu kategorinya kita dapat pahala dari Allah, ya kan? Tamu itu harus dihormati, akan tetapi yang ini tidak terima gitu loh. Dia komunikasi sama saya, akan tetapi kayak galak gitu loh. Tapi ini bukan yang nyerang saya loh. Beda, sosoknya bukan menyerang saya gitu loh. Ya sobat saya, kita lanjut aja ke ruangan yang lainnya. Ada lagi ruangan gitu. Sobat saya, tadi kan kita di lokasi yang pertama, akan tetapi kalau menurut saya tidak kondusif ya. Satu sisi ruangan yang ini mengizinkan, satu yang ini mengizinkan, karena beda ruangan, beda yang nunggu ya, beda ruangan, beda sosok. Nah itu rata-rata ada yang mengizinkan, ada yang enggak, jadi bentrok lah. Jadi karena bentrok ini, kalau menurut saya mendingan tidak diizinkan, jadi kita bisa keluar. Tapi kalau satu mengizinkan, satu enggak, itu tuh jadi dia itu kayak malah saling adu lah ibaratnya. Efeknya nanti ke kru kita gitu loh. Makanya kita pindahin aja ke lokasi yang satunya. Kebetulan lokasi yang satu ini dekat ya. Sobat HM, Andri. Oke, lanjut. Kalau Andri sendiri seperti apa ini tempat auranya? Atau enggak sosok apa yang bisa ditangkap dari mata kita? Hah? Ini negatif ya? Sobat HM. Kita beralih ke tempat lain ternyata negatif. Oke, lanjut aja. Yang penting kita review aja malam ini ya. Oke. Interaksi ala kadar. Oke, lanjut. Sayang, amat disayang. Bangunan sekokoh ini, semewah ini ya ditinggalkan begitu saja. Nggak tahu kenapa. Siapa tahu malam ini kita bisa menangkap sesuatu, dalam arti kata kesimpulan kok bisa seperti
kita langsung ke atas dulu aja, dari atas kita ke bawah. Saya sengaja ngambil atas karena ini beda auranya. Jadi kita ke atas, jadi kita terakhirnya di bawah. Ya, setuju gak? Iya deh ya, kita ke atas dulu aja. Oke, lanjut. Karena ini 2 lantai gitu. Cenderung ini ya, cenderung bau amis di sini ya. Faktor apa? Jadi sobat saya, bangunan kita bisa bedakan bangunan itu apabila bangunan itu memang pure kosong, tidak ada yang mengisi. Akan tetapi ini sepertinya ada yang mengisi ya. Kenapa saya bilang ada yang mengisi? Bukan yang menghuni, ibaratnya dia mengisi tapi selewat. Nah, yang selewat ini dia itu kurang ajar di sini, ibaratnya gitu ya. Songong dalam arti kata di sini di tempat buat zina. Jadi tempat ini, nah auranya pun beda. Jadi kayak bau amir, bau apa? Bau anyir ya, bau anyir gitu. Jadi mereka pun menirukan bau anyirnya seperti ini kurang lebih ya, gitu. Jadi hati-hatilah kalau kita memang bawa pasangan, lebih baik kita menikah daripada berzina di tempat seperti ini. Jadi auranya untuk yang kasat mata itu bisa dicium ya, gitu. Mereka pun menyampaikan apa yang kalian lakukan, bangsa kalian lakukan di sini membuat baunya seperti ini. Jadi diciumin ke kita supaya kita dibaca sama dengan dia, supaya kita suruh mencium, bukan dia aja yang mencium bau itu, gitu. Tapi mereka suka dengan bau seperti ini. Kenapa bisa gitu ya? Kesep katanya, itu bahasa Inggris. Oke, sebetulnya lanjut. Gak apa-apa. Ini kamar mandinya. Di sini lebih menyengat karena dia ruangannya agak tertutup dia kan. Ya. Ini sebetulnya ini. Ini bangunan ini jauh dari mana-mana. Jadi ada bangunan tuh kosong, ada bangunan kosong gitu kayak gini. Lanjut. Kita ruangan ini. Nah, kalau ini bagian background atau plafon. Ini area terbuka ya. Kalau kayak bangunan itu, gedung itu biasanya ada buat jemur. Mungkin ini depannya ya, buat nongkrong. Karena bawahnya ternyata ada seperti pemancingan sobat saya. Di bawahnya sana ya, jauh. Sobat saya lanjut. Tidak, ini gitu. Karena ini biasanya kaca yang udah lapuk dan ini dapat ini aku tarik sini aja. Udah. nanti dari sini ambil coba. Ada tarik kak.
nggak untuk Andri ini? Sosok anak kecil bertaring, kepalanya botak. Bener. Ini kalau di ini tuh kategorinya apa deh? Makhluk apa? Kayak tuyul ya? Kayak tuyul ya? Dia tuh lebih cenderung bukan pengen interaksi. Jadi dia tuh kayak ketakutan kan? Kayak ketakutan. Saya tadi sempet dapetin apa kayak tangannya, karena tangan dia gini-gini. Kita dapat tangan, tapi dia walaupun kecil tenaganya gede sobat saya. Mau interaksi boleh? Hah? Ini mah santai sih kategorinya, tapi gak apa-apa. Akan saya coba dia ngajak interaksi juga. Sok enggak. Nanti dia jalan ya, jalan terus keliling, ujungnya di sini. Jadi sobat saya, dia itu sengaja. Jadi ini bukan yang di sini, dia itu dari rumah sana. Iya, dia ngikut ke sini. Dia kenapa coba ngikutin saya, ngikutin kru kita? Ternyata dia bilang gini, apa? Pengen kayak di apa ya? Kayak pengen dirawat ya? Kayak pengen dirawat. Jadi ada kemungkinan apa dulunya dia punya tuyul zaman dulunya? Tapi sosoknya anak kecil kan, botak. Dia anak kecil bertaring. Jadi ini sobat saya, kalau dia makhluk seperti ini, apabila tidak dirawat, dia akan lebih brutal, lebih hura-hura. Suatu contoh, taringnya dia makin lebar, makin panjang. Karena dia sudah tidak dirawat. Tapi kalau dirawat, suatu contoh, kita punya peliharaan makhluk gaib dirawat. Suatu contoh, itu kan kategorinya musyrik. Itu karena dia udah musyrik, jadi dia dirawat tuh binatang seperti apa, makhluk seperti ini. Jadi dia dikasih makan, dikasih minum segala macam, ibaratnya gitu ya. Tapi bukan sembarang minum, bukan sembarang makan. Dia tidak butuh makan, tapi hanya minum susu gitu loh. Dan rata-rata ini sosok semakin diceritakan semakin apa sih, kenapa harus cerita katanya? Kan memang harus diceritakan. Kalau tidak diceritakan, sobat HM tidak pada tahu kalian tuh makannya apa gitu loh, tuyul tuh makannya apa gitu loh. Ya. Sobat HM dia tidak mau cerita, kategorinya cukup diceritakan sampai situ. Tapi saya jelaskan ya, namun kurang kaya, wallahu alam ya, bismillah. Saya jelaskan seperti ini sobat HM. Jadi kalau seumpamanya sosok seperti itu tuh, jika dia minum susu, tapi bukan susu apa kaleng atau susu bubuk ya, susu langsung dari istri yang memiliki itu ya. Jadi dia pun walaupun istri itu gak ada air susunya, dia malah senang karena apa yang diisep tuh kategorinya susu secara kelihatannya, tapi sebetulnya bukan susu darahnya ya. Rata-rata kalau semuanya dia dikasih minum susu itu, istrinya pasti kurus sakit-sakitan ya. Nah makanya orang yang punya tuyul itu biasanya istrinya bukan satu ya, karena dia buat cadangan nanti minum susu si ini makhluk seperti ini. Oke. Dikiranya saya baik mau melihara, katanya kata dibongkar. Ini aman ya? Aman ya? Oke. Tinggalkan aja, nggak apa-apa. Oke sobat saya, kita masuk ke sini. Tadi ini belum ya? Sobat saya. Ini sobat saya. Ini tidak lembab karena atapnya masih utuh nih ya. Dibandingkan sama yang tadi, rumah yang tadi itu atapnya hancur, kalau ini masih utuh bagus. Oke sobat saya, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Kita ke bawah aja yuk, kita langsung, karena bawah dulu kan.
bawah tangga ini ada ruangan juga, itu kategorinya kayak gudang. Kita lihat ke gudang. Kemarin sih waktu saya foto tidak mau foto. Gitu. Kembali ke ini ruangan juga di Andri ya. Ini unik. Kalau menurut saya, ini saya lihat ada yang nongol dari sini. Ini apa sih? Ini apa sih? Kok ini kayak ada yang masuk ke sini, Andri? Apa Indri? Apa ini pembuangan dek? Toilet apa? Oh, di sini ada yang nongol tadi ya. Lihat nggak? Kayak seperti cuk gitu. Padahal nggak ada air. Ya. Kita lanjut, nggak tahu itu sosoknya apa. Karena semakin kita kita lihat non, kita bodas, kita nanti kunti, dek. Mana? Coba KM, ada lampu satu lagi, ada lampu satu lagi. Ini ada sosok ngegantung. Maaf, Andri, bener gak kunti apa yang saya lihat, Andri? Ini kunti sobat saya. Kenapa saya bilang kunti? Harusnya mbak, karena dia pengen diperjelas kun. Sosoknya kunti, tapi dia. Ini tempat mainnya ya? Ini tempat mainnya sobat saya. Oke, lanjut aja ya. Yuk. Ini ruangan apa? Ini sebentar. Masuk dulu. Ini di sananya. Ini ruangan seperti ruangan buat masak juga, tapi yang di sininya hutan, di belakangnya nih hutan sobat saya. Ya, kita lihat ke belakangnya kan tahu saya. Ini mah banyak Andri ya belakang ini ya? Hah? Yang pada ilalang juga ada. Iya. Ini setiap ini ada loh, muncul dari mana-mana. Oke sobat AM, kita langsung ke samping ini. Oke, mundur. Oke sobat AM. Oke, kita di sini. Nih, tadi Mbak pun di belah sini. Tapi sekarang nggak ada Andri ya. Disamperin nggak ada. Ini tadi di sini ada Mbak pun sosok. Oke sobat saya, ini ada dapur juga. Kamera begitu. Ada dapur juga di sini. Nih, ini kamar mandi, ini dapur. Ini seperti ruangan ya. Ini ruangan apa sih, Andri? Tahu nggak? Di kamar. Kamar ya. Oke. Cik, kita lanjut ke basemen. Oke, dari luar. Astagfirullah. Mantap. Apa? Ayo numpuk tadi. Iya, tah. Cepat. Oh, panas. Apa itu? Dari mana ini? Di atas ini. Dari sini ya? Dari sini. Panas. Bahaya tak? Batu biasa tapi panas. Astagfirullahaladzim. Sobat HM, ternyata yang lempar sosoknya gede, tinggi. Andri, ini sosok apa Andri? Hah? Ada 3 meter ini? 3 meter ya? Berbulu. Ini dia badannya sebagian ketutup pohon nih. Nih yang gerak-gerak ini badannya ketutup pohon dia. Sebagian ya, tapi ini ngeliatin kita. Mereka yang lempar kayaknya. Dari mata, dari sini ya? Wah, bahaya kamu. Kalau mau interaksi aja.
Jangan kau lempar benda. Oke, kita masing-masing jangan ganggu. Ini kita silaturahim datang sini. Aman tapi ini ya. Cuman usil gitu aja dia Andri ya. Iya kayak agak senang dia. Oke. Oke sobat AM, lanjut aja kita mundur. Tadi kena dede tuh. Oke, lanjut. Kita langsung ke bagian belakang. Yakin tak turun? Hah? Aman. Mau. Yuk, kita mau dikayak baik. Ini ruangan depan. Ini ada depan. Ini ada depannya. Tadi itu sosoknya gede ya. Itu bukan jatuh dari atas. Iya, tapi itu mah kayak dia lempar dari mana gitu loh. Kalau dari atas pasti kan ada yang patah atau ada yang bokel kan. Oke sobat AM, lanjut. Ini ruangan bawah, kayak buat apa ya? Kalau saya lihat sih ini kayak buat ruangan keluarga juga, ruangan TV. Tapi gimana ya? Pernah saya kesini kategorinya saya survei sini, saya foto tidak mau foto dia sosoknya seperti iya saya baru ingat karena tadi kita punya rencana untuk survei paling bawah, itu sosok yang di sini Wak. Yang gede itu sosok yang di sini. Jadi seolah-olah kita tuh kalau sudah dilempar takut gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak seperti dilarang. Oke. Ini sosoknya dari sini kalau menurut saya pribadi. Oke. Karena dia masih ada aura-auranya. Iya benar, sosoknya masih seperti ini. Beda tempatnya. Ya sobat saya. Ya udah. Sobat saya, kita kembali ke depan dulu. Oke. Kategorinya kita tidak bisa memecahkan masalah ya. Cuman gini aja. Oke, kita ke depan. Apa ada? Naik. Sobat HM, kali ini kita sudah beres review dari bangunan yang pertama. Tadinya kita mau ibaratnya mau kupas tuntas bangunan yang pertama, akan tetapi ada sesuatu hal gesekan antara mereka, lebih jelasnya gesekan efeknya ke kita sebagai kru itu satu. Jadi kita beralih ke bangunan yang ini. Nah di bangunan yang ini kita cenderung mencium aroma amis ya, anyir ya. Itu satu, nanti saya jelaskan kenapa harus bawa anyir. Yang keduanya di sini juga ada sosok seperti tuyul ya. Tuyul itu dari sana dia pengen kita ikut ke kita ya, pengen dirawatin lah ibaratnya. Mungkin dulunya dipelihara cuman udah nggak dirawat, entah kenapa yang punyanya meninggal atau memang udah tidak dirawat, ya sanggup, gak tahu ya. Terus yang keduanya ada apa tadi? Gede tinggi ya. Itu dia eksistensinya malah melempar, membahayakan lah, seperti batu dipegang agak panas juga tadi. Kalau menurut saya sih panas ya dibandingkan anget, soalnya kalau anget ya saya berani megang, itu panas. Oke. Terus ada pesan juga buat kawan-kawan yang kebetulan rumahnya di daerah Bilabong. Jika kalian mempunyai pasangan, jangan selalu dibawa ke tempat-tempat rumah-rumah kosong tidak berpenghuni seperti ini. Karena di setiap rumah kosong, di setiap lahan kosong dimanapun itu, pasti mereka ada yang kasat mata yang tidak bisa dilihat sama kita ya. Mereka pun sama seperti manusia, pengen dihormati. Tapi dengan kalian datang ke sini melakukan hal seperti itu, mereka pun ada yang sakit hati, ada yang kesel sama umat manusia, khususnya pada kita ibaratnya gitu. Jadi pesannya, jika kalian memang sudah punya pacar, jika memang serius datang orang tuanya menikah, silahkan kalian lakukan di rumah. Jangan dilakukan seperti di bangunan-bangunan seperti ini. Kasihan mereka itu tidak tahu apa-apa gitu loh. Mereka manusia itu yang enak-enak yang disalahin apa? Itu katanya orang yang berduaan diganggu sama setan gitu. Jadi ngelakuin itu, sebenarnya bukan setan, dari diri sendiri setannya, bukan dari sini. Ya berarti gitu kan. Oke sobat HM, itu pesan gitu aja. Ada yang disampaikan untuk sobat-sobat HM sini? Silakan. Ya kalau mau pacaran setidaknya jangan di tempat kayak gini. Takutnya yang penunggu sini nggak resep atau musik kita resiko juga kan. Ya betul. Lebih baik datanginlah rumahnya ataupun main ke rumahnya. Siap. Itu aja.
Oke. Terima kasih kepada Andri, ini sobat HM juga dari Cilebut ya. Kebetulan dia juga bisa melihat, sering interaksi ya dulu ya, seperti itu. Kita interaksi sekarang terbatas, yang penting kita udah saling kolaborasi. Oke. Terima kasih kepada Andri, mudah-mudahan kita bisa ibaratnya bisa kolaborasi lagi lain waktu, nanti kalau diundang di konten yang lain. Siap? Oke, siap Andri ya. Terima kasih Andri ya. Oke. Sobat HM, jangan lupa kalian sebelum penutupan, yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share, yang belum komen, itu penting. Karena apa? Dengan adanya komen berarti kalian perhatikan kita punya kegiatan, dan kritik itu membangun ya, asal jangan kritik menjatuhkan. Oke, kritik membangun, boleh kritik sepedas apapun, dan yang penting nanti kita kedepannya bisa perbaikan. Dengan kritik kita bisa perbaikan, iya gak? Kalau menjatuhkan itu beda cerita. Oke Sobat HM, mungkin itu saya saja bersama saya, host paling ganteng yang dikangenin Sobat HM dan juga bikin pusing para haters. Terima kasih. Uksikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat HM. Sip. Alhamdulillah.